Kendaraan tempur lapis baja Wield yang satu ini tentu baru bagi saya. Saya belum pernah melihat kendaraan ini sebelumnya. Banyak dari Anda meminta saya untuk juga berbicara tentang Near IFV dari Israel, yang juga merupakan platform kecil yang fantastis yang mungkin akan kita lihat di masa mendatang. Namun, kendaraan Weir ini adalah binatang buas. Lihat saja ukuran roda dan suspensi pada benda ini. Itu benar-benar mamut. Hari ini kita akan menyelami tambahan terbaru Israel untuk armada lapis bajanya, pengangkut personel lapis baja Itan. Itan diterjemahkan menjadi teguh dalam bahasa Ibrani, dan itu menandai fase pertama Israel ke dalam armada kendaraan tempur lapis baja Wield 8X8 yang dikembangkan oleh Direktorat Tank dan APC Kementerian Pertahanan. Itan dirancang untuk menggantikan APC M113 tua yang menjadi kebutuhan pokok Angkatan Pertahanan Israel sejak akhir 1960-an. Sekarang, saya sangat menghormati M113. Tetapi mengingat Israel memiliki tantangan pertahanan yang signifikan, M113 tentu saja tidak akan berhasil dalam kemajuan teknologi masa kini, terutama dalam hal-hal seperti APS. Bahkan, hanya beralih melalui beberapa medan yang sangat buruk, M113 tentu saja tidak secepat kendaraan 8X8. Kendaraan Wield dan Wield IFV, khususnya, mendapatkan lebih banyak perhatian. Mereka lebih murah untuk dirawat, lebih mudah untuk dilindungi, dan mereka dapat menempatkan lebih banyak fitur ke platform yang lebih besar tanpa harus khawatir tentang pemeliharaan kendaraan lintasan. Seperti saya menyukai kendaraan lintasan, kendaraan tempur infanteri Wield sangat masuk akal. Tentu saja, kami menggunakan LAV 6 yang indah, dan saya suka LAV, tetapi platform ini sedikit berbeda. Beratnya sekitar 30 hingga 35 ton dan menawarkan perpaduan yang cukup baik antara perlindungan, mobilitas dan fleksibilitas yang canggih sehingga sangat cocok untuk medan perang pertahanan Israel. Pengembangannya mencerminkan komitmen Israel untuk meningkatkan keselamatan pasukannya dan, khususnya, efektivitas operasional dalam beberapa skenario pertempuran yang sangat berbeda. Israel memiliki banyak tantangan dalam hal pertempuran di lingkungan perkotaan, lingkungan pedesaan, dan di seluruh negara mereka, dan medannya tidak terlalu mudah untuk memelihara kendaraan yang dapat melintasi segala macam jenis pedesaan dan lingkungan yang sulit. Pengenalan Itan menandakan sedikit pergeseran ke arah solusi lapis baja yang lebih modern dan adaptif untuk IDF, dan bertujuan untuk berkembang dalam hal peperangan kontemporer. Karena, pada akhirnya, banyak pertempuran yang melibatkan kendaraan ini adalah melawan pemberontakan, dan kendaraan ini paling cocok untuk gerakan cepat yang dapat melindungi pasukan mereka dari hal-hal seperti itu. Dengan lambung berbentuk V dan konfigurasi 8X8, memungkinkan kendaraan untuk terus melaju bahkan jika 2 atau 3 roda terlepas. Itu diluncurkan pada bulan Agustus 2016 dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan APC yang lebih mobile dan serbaguna. Itu sangat modular dalam desainnya, yang tentu saja, seperti Boxer, dapat diadaptasi untuk berbagai konfigurasi. Ini jelas merupakan kendaraan pelajaran yang dipetik. Desain Itan mencerminkan pelajaran yang dipetik dari banyak konflik masa lalu yang menekankan pentingnya perlindungan awaknya dan kemampuan beradaptasi di lingkungan modern. Proses pengembangan melibatkan pengujian ekstensif dan kolaborasi antara berbagai entitas pertahanan untuk menciptakan kendaraan yang memenuhi persyaratan operasional yang sangat ketat untuk IDF. Dilengkapi dengan sistem senjata kendali jarak jauh yang biasanya memasang senapan mesin berat 12,7 mm, beberapa varian memiliki meriam 30 mm dan kemampuan untuk meluncurkan rudal spike yang menyediakan daya tembak yang berkelanjutan. Selain itu, dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif Iron Fist yang mendeteksi dan menetralkan ancaman yang masuk, yang meningkatkan kemampuan bertahan hidup di medan perang. Iron Fist adalah sistem APS yang terkenal dan dikenal untuk Israel, serta negara-negara lain yang mencoba untuk juga memasukkannya ke dalam kendaraan mereka. Kombinasi sistem ini benar-benar memberi Itan sedikit keunggulan dalam hal melibatkan berbagai target yang berbeda dan juga mempertahankan tingkat perlindungan yang tinggi untuk awak dan penumpang. Integrasi sistem pertahanan canggih ini, seperti Iron Fist, benar-benar mencoba untuk menekankan sekali lagi bahwa kemampuan bertahan hidup adalah prioritas tertinggi untuk kendaraan ini. Didukung oleh mesin diesel 750 tenaga kuda yang sangat kuat, Itan dapat mencapai kecepatan hingga 90 km per jam atau 56 mph di jalan raya, dan hingga 60 km per jam di luar jalan raya, yang memungkinkannya untuk mengimbangi unit mekanis modern dan, tentu saja, tank tempur utama merek. Penggerak 8 roda dan suspensi canggihnya memberikan kemampuan off-road yang sangat baik. Seperti yang Anda lihat di sini, melintasi kereta ini, ia melakukannya dengan sangat baik dan hanya memantul di semua tempat. Hampir terlihat seperti lambungnya hanya distabilkan dengan sistem suspensi independen. Tentu saja,
Seperti kendaraan roda apapun saat ini, ia memiliki ban kempes dan sistem inflasi ban sentral yang memungkinkannya untuk mempertahankan kinerja yang berbeda dalam kondisi atau medan yang berbeda yang dilaluinya. Kondisi berpasir untuk kendaraan roda sebenarnya adalah salah satu lingkungan yang paling menantang untuk dilalui. Anda akan berpikir itu akan berlumpur dan basah, tetapi tidak. Pasir membenci kendaraan roda, dan tentu saja, dalam konfigurasi 8x8 kendaraan roda dapat berjuang dalam kondisi berpasir. Prajurit saya di Afghanistan memiliki beberapa momen di mana pasirnya menjadi sangat tebal dan dalam. Dan seperti bubuk, sehingga tank benar-benar mulai tergelincir keluar. Agak menarik, Ethan menampung 3 awak, seorang komandan, pengemudi, dan penembak, cukup standar, dan dapat mengangkut hingga 9 tentara yang lengkap. Itu banyak pasukan, dan tentu saja, di Israel, mereka membutuhkan kehadiran infanteri yang besar dengan bagian-bagian mereka yang lengkap dan siap berangkat. Salah satu bagian di Israel adalah pasukan N9, yang cukup besar dan menawarkan beberapa kemampuan penyebaran yang sangat cepat untuk kendaraan ini dan infanteri C. Kemanapun mereka harus pergi, interior yang luas juga dirancang untuk kenyamanan selama operasi yang diperpanjang, dengan sistem komunikasi canggih di dalam untuk menjaga kesadaran situasional. Ini termasuk sistem penglihatan dan komunikasi ke kendaraan lain dengan awak di belakang. Jadi, jika bagian Anda ingin berkomunikasi dengan bagian lain di kendaraan lain tanpa mengganggu interkom awak, Anda dapat melakukannya. Tentu saja, sistem penglihatan sangat umum. Sekarang kita melihat semacam kesadaran 360 derajat dengan kamera di sekitar kendaraan untuk melihat apa yang ada di sekitar. Tidak ada yang lebih buruk daripada membuka pintu belakang dan benar-benar diterangi oleh tiang senapan mesin yang tidak Anda lihat, atau beberapa bentuk pemberontakan tentang untuk menaruh RPG di bagian belakang kompartemen kru Anda. Kompartemen pasukan juga dilengkapi dengan kursi yang dilindungi ledakan dan jalur belakang untuk masuk dan keluar yang cepat. Ini meningkatkan penyebaran pasukan yang sangat cepat, yang sangat penting di lingkungan, khususnya di perkotaan, di mana Anda tidak ingin kendaraan diam untuk jangka waktu yang lama. Anda ingin mengeluarkan pasukan Anda dan bergerak lagi, seperti bus tempur seharusnya melakukan. Desain ini juga memungkinkan penyesuaian modular untuk memenuhi persyaratan misi yang berbeda, seperti evakuasi medis atau peran komando dan kontrol. Ethan pertama kali memasuki layanan dengan Brigade Nahal IDF pada Mei 2023, dan seperti yang Anda lihat, itu cukup baru. Desain dan penyebarannya telah digunakan dalam berbagai operasi yang menunjukkan efektivitasnya dalam pertempuran perkotaan dan lapangan terbuka. Kecepatan dan perlindungannya telah dicatat secara khusus oleh awak selama konflik baru-baru ini, di mana ia memainkan peran penting dalam transportasi dan dukungan pasukan. Pasukan di darat benar-benar menikmati sistem ini untuk membawa mereka dengan aman ke tempat yang mereka inginkan, dan seperti yang disebutkan, cukup nyaman dengan AC. Dan tidak ada yang lebih buruk daripada berada di belakang kendaraan dengan 9 orang lainnya dalam kondisi yang sangat panas. Ada kalanya perang atau konflik tidak ingin moral mereka terkuras selama 3 jam terakhir saat mereka mencoba menunggu untuk melakukan penempatan. Ethan menawarkan perlindungan, mobilitas, dan daya tembak yang sangat unggul. Desain rodanya menciptakan kecepatan yang lebih baik dan biaya perawatan yang lebih rendah daripada kendaraan lintasan seperti Neyar, menjadikannya pilihan yang sangat serbaguna, bahkan untuk operasi militer modern. Namun, meskipun sistem perlindungan aktif dan lapis baja lanjutan sangat bagus, mereka sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan lebih banyak perlindungan lapis baja untuk sistem ini. Tentu saja, lapis baja sangkar adalah bagian besar dari perlindungan terhadap RPG dan semacamnya. Mereka benar-benar melihat untuk membuat lebih banyak desain modular untuk paket lapis baja yang dapat mengubah profil misi. Ini adalah sesuatu yang sangat baik dilakukan IDF dalam memproduksi teknologi sistem senjata yang secara khusus disesuaikan dengan lingkungan atau situasi militer mereka. Itulah sebabnya mereka sangat bagus dalam membuatnya, karena mereka tidak perlu khawatir tentang sejumlah lingkungan pertempuran lain yang akan mereka masuki. Misalnya seperti hutan atau cuaca yang sangat dingin. Kendaraan ini ditujukan untuk Israel dan untuk mengambil bagian dalam misi yang secara khusus ingin mereka lakukan, sehingga membuat kendaraan ini menjadi sempurna, tanpa mencoba untuk mengisi begitu banyak peran dan kemampuan yang berbeda yang harus ditegakkan oleh IFV tua atau bahkan AFV yang membawa infanteri. Saat ini, ada begitu banyak yang diminta dalam lingkungan pertempuran saat ini, terutama dengan drone. Peralatan yang sangat berguna, semacam gelembung pelindung di sekitar kendaraan Anda untuk setiap perangkat yang diledakkan dari jarak jauh, dalam melakukan teknologi semacam itu juga. Jadi, kita mungkin akan melihatnya terintegrasi ke dalam kendaraan ini dengan cukup cepat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.